Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan bahas atau akan berbagi tips bagaimana caranya menghilangkan angin yang ada di bahu ya. Di bahu kita menjalar sampai ke leher ya. Angin di bahu ya, angin di bahu menjalar sampai ke leher itu biasanya penyebabnya banyak hal, ada beberapa hal penyebabnya. Tapi sebelum saya melanjutkan berbagi tips bagaimana caranya menghilangkan angin atau membuang angin yang ada di bahu, saya mohon bantuannya buat yang belum subscribe, tolong tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng yang ada di bawah video ini. Jangan lupa juga like, comment, and share agar saya bisa lebih baik ke depannya untuk berbagi tips bagaimana caranya menghilangkan penyakit yang ada di tubuh kita tanpa bantuan dari orang lain. Kita sendiri mampu mengerjakannya. Oke, buat yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih. Mari kita saksikan bersama-sama bagaimana caranya. Cara pertama yang harus kita lakukan jika bahu kita berangin, itu pertama kali yang harus kita lakukan dengan memijat di sini ya, di dada bagian depan, tepatnya di bawah tulang dada ya. Kita lakukan pemijatan seperti ini ya. Ini tidak perlu terlalu keras, sekedar saja ya, hanya untuk melemaskan bahu ya. Lakukan seperti ini sampai ke ini ya, sampai ke dada bawah ya, seperti ini. Ini kita lakukan 1 atau 2 menit ya. Kita lakukan 1 atau 2 menit. Semakin lama kita melakukan pemijatan di sini mungkin akan semakin terasa ringan ya. Biasanya kalau kita melakukan di sini, jika memang bahu kita berangin, baik itu sebelah kiri ataupun sebelah kanan, itu biasanya kita merasakan sedikit ada nyeri di sini ya, atau sedikit sakit ya. Ini kita lakukan sampai terasa ringan dan nyaman ya. Kemudian setelah kita melakukan di sebelah kiri saya ini, kemudian kita lanjutkan di sebelah kanan ya. Kita lakukan seperti ini. Sama seperti sebelah kiri tadi ya. Kita lakukan pemijatan seperti ini sampai terasa nyaman ya. Biasanya jika kita setelah melakukan pemijatan di sini atau penarikan seperti ini, itu bahu kita mulai terasa ringan ya, terasa ringan dan terasa nyaman ya. Ini kita lakukan sama seperti di sebelah kiri tadi, 1 atau 2 menit ya, cara melakukan pemijatan di sini ya. Setelah itu kita bisa melakukannya di sini ya, ini di tepatnya di bahu. Boleh kita awali dari sini atau dari sini juga boleh. Cara memijatnya kita cubit dan kita cubit terus. Kita cubit seperti ini ya. Kita cubit seperti ini. Seperti ini ya. Ini kita letakkan di sini di ibu jari kita, kemudian jari tangan yang lainnya di sini ya. Kita cubit seperti ini. Ini biasanya kita akan menemukan rasa sakit ya. Biasanya kita akan menemukan rasa sakit di saat kita melakukan penyubitan seperti ini ya. Cubit dan tarik keluar ya, cubit dan tarik keluar. Di saat kita melakukan cubitan itu posisi ibu jari kita agak ke dalam seperti ini ya, tapi ke dalam ke arah belakang ya, bukan ke dalam arah ke bawah ya, ke dalam ke arah ke belakang seperti ini. Jika kita mau seperti ini kita ibu jari kita akan nyangkut di otot bahu ya, otot bahu yang menuju ke leher ya, seperti ini. Ini bisa kita lakukan 1-2 menit atau sampai berkurang rasa nyerinya ya. Lakukan penyubitan seperti ini, cubit dan tarik. Setelah kita melakukan di bagian sini sampai terasa ringan, kemudian kita lakukan juga di sebelahnya ya, seperti ini, sama seperti yang barusan saya contohkan. Kita melakukan pemijatan, pencubitan juga, cubit dan tarik seperti ini. Cubit dan tarik ya, cubit dan tarik keluar ya, cubit dan tarik keluar seperti ini. Ini juga sama seperti sebelumnya, kita lakukan 1-2 menit atau sampai berkurang rasa nyerinya ya, kita melakukan seperti ini ya. Setelah kita melakukan cubitan di bagian ini, kemudian kita raba ya di sini ya. Ini di sini kita tarik ke arah sendi bahu ya, sendi lengan tangan ya, di sini. Ini kita di ujung daripada tulang ini, tulang bahu
tulang dada bagian depan. Ini di sini di ujung, di pertemuan antara tulang dada dan otot leher ya di sini. Ini kita lakukan penekanan seperti ini ya. Lakukan penekanan seperti ini ya. Ini seperti ini kita lakukan penekanan. Tekan dan tarik arah kemari ya, tekan dan tarik arah ke leher ya. Kalau kita mau menekan dan menariknya, maka tekan dan tarik sedikit, tidak perlu terlalu banyak kita menarik ya, tekan dan tarik sedikit seperti ini. Atau juga cukup dengan melakukan penekanan seperti ini ya. Cukup kita tekan seperti ini. Ini juga kita lakukan 1-2 menit atau sampai berkurang rasa nyerinya. Biasanya kalau di bahu kita ini berangin menjalar sampai ke leher ya, anginnya menjalar sampai ke leher. Ini kita lakukan di sini. Ini biasanya sakit ya. Ini biasanya sakit. Dan di saat kita melakukan pijatan ini lama kelamaan itu semakin terasa ringan ya. Jika kita menemukan keras di sini, maka usahakan sampai yang keras tadi menjadi lembut ya. Menjadi lembut. Seperti ini, lakukan terus seperti ini sampai terasa ringan. Biasanya di saat kita melakukan di sini pemijatan, maka dia akan tembus ke belakang ya, ke tulang iga belakang ya, tulang iga bagian punggung belakang ya. Dimana kita melakukan pemijatan di sebelah kanan, maka dia akan tembus kemari ya, menjalar ke bawah rasa nyerinya ya. Tapi di belakang kita terasa lebih ringan jika kita melakukan di sini ya. Setelah itu kita bisa merabanya, bisa menekannya seperti ini, tekan dan tekan, tekan dan tekan, tekan. Jika kita nanti di sini, ini di sini, biasanya jika bahu kita berangin atau pundak kita berangin, di sini kita menemukan benjolan di dalam ya, benjolan di dalam. Ini biasanya ada benjolan di dalam. Maka ini kita lakukan penekanan juga seperti ini. Ya, kita lakukan penekanan seperti ini, sama seperti di sini tadi. Lakukan penekanan. Biasanya ini benjolan yang di sini ini awal daripada penyumbatan atau mengurangi peredaran darah yang untuk menuju ke otak atau ke kepala ya. Ini jika dibiarkan lama-lama, benjolan angin di sini atau daging yang benjol di dalam bahu kita ini biasanya akan cenderung mengarah ke penyumbatan atau penghambatan peredaran darah ya. Ini kita lakukan penekanan seperti ini terus sampai yang benjolan tersebut di dalam itu sampai berkurang rasa sakitnya atau sampai lembut ya. Biasanya jika kita menemukan benjolan yang cukup lumayan besar ya, kurang lebih seperti uang koin 500 rupiah ya. Di sini kita menemukan benjolan di dalam, itu makanya kita lakukan penekanan terus seperti ini sampai benar-benar lembut ya. Benjolan tersebut sampai lunak atau sampai lembut ya. Dan biasanya kalau benjolan tersebut sudah lembut, tidak terlalu keras lagi, itu rasa ringan terus kita rasakan, semakin ringan dan semakin ringan bahu kita ya. Setelah kita melakukan di sini, maka kita lakukan kebalikannya juga di sini. Ini kita lakukan sama seperti di sebelah kanan tadi ya. Ini kita lakukan penekanan juga seperti ini. Kita raba seperti ini ya. Tepatnya di antara otot bahu yang menuju ke sendi tangan dan tulang dada bagian atas yang menuju ke sendi di tangan, di lengan ya. Ini tepatnya di pertemuan itu kita lakukan penekanan seperti ini. Atau boleh juga sebelum kita melakukan penekanan kita cari terlebih dahulu. Biasanya kalau leher kita atau bahu kita berangin, ini di sini pasti kita menemukan rasa nyeri ya, atau sakit ya. Di saat kita melakukan penekanan seperti ini sakit ya. Ini sakit, biasanya sakit. Dan ini juga sama seperti di sebelah kanan saya tadi. Kita lakukan pemijatan penekanan seperti ini 1 atau 2 menit atau sampai berkurang rasa nyerinya ya. Kalau memang bisa sampai berkurang rasa nyerinya itu lebih bagus ya, lebih baik ya. Dan jika kita ingin melakukan cukup dengan sekali pijatan, maka lakukanlah pijatan tersebut sampai benar-benar terasa ringan. Jika kita melakukan penekanan awal itu terasa nyeri, kemudian jika kita ingin sekali sembuh dalam sekali pemijatan, itu boleh kita lakukan dalam satu titik itu sampai benar-benar hilang rasa nyerinya ya. Sampai benar-benar hilang rasa nyerinya. Kalau memang kita melakukan pemijatan sampai benar-benar hilang rasa nyerinya, maka itu biasanya cukup dengan 1 kali pijatan. Tapi kalau masih terasa nyeri, boleh diulang 2 atau 3 kali melakukan pemijatan ya. Setelah kita melakukan di sini sama seperti halnya sebelah kanan tadi, kita raba terlebih dahulu di sini ya.
Di sini kita biasanya menemukan benjolan sama seperti yang di bahu sebelah kanan saya. Ini kita lakukan penekanan juga. Ini juga kita lakukan 1-2 menit ya, atau sampai benar-benar berkurang rasa nyerinya jika kita ingin sekali saja memijatnya dan tidak berulang untuk memijat kembali ya. Kita lakukan seperti ini terus. Setelah kita melakukan pemijatan di sini, kemudian kita bisa melakukan pemijatan rileks ya. Pemijatan rileks itu bagaimana? Kita harus melakukan seperti ini ya. Ini pemijatan rileks namanya. Di saat kita melakukan di sini boleh menggunakan minyak, boleh juga tidak ya. Seperti ini, lakukan penarikan seperti ini, tarik, tarik. Tapi sebelum melakukannya kita boleh menariknya dulu dari otot leher ya, dari otot tulang leher. Itu kita tekan dan tarik ke arah depan ya, samping depan seperti ini. Jika kita menemukan rasa sakit atau benjolan, itu di situ kita biasanya di sini ya. Kalau angin kita di samping otot leher ya, di samping otot leher itu arah keluar bagian depan, itu biasanya kita menemukan benjolan atau rasa sakit ya. Itu kita lakukan seperti ini ya. Bisa menggunakan 1 jari atau juga boleh 2 jari, boleh juga dengan ibu jari kita ya, seperti ini ya. Cara melakukannya. Ini juga kita lakukan 1-2 menit ya, sampai berkurang rasa nyerinya atau sampai hangat. Jika perlu kita melakukan penarikannya, maka jika kita tidak menggunakan baju ya, langsung di kulit dengan media minyak ya, minyak urut, itu kita lakukan penarikan seperti ini sampai ke ujung sini tadi ya, sampai ke ujung tulang dada bagian depan ya, pertemuan antara tulang dada dan otot leher ya. Kita tarik seperti ini terus sampai kemari, tarik, tarik terus. Ini kita lakukan juga sama sampai benar-benar berkurang rasa nyerinya ya. Setelah kita melakukan di sini, maka lakukanlah yang sebelahnya ya, seperti ini. Setelah kita melakukan di situ, maka terakhir yang harus kita lakukan pemijatan adalah di sini ya. Kita lakukan pemijatan seperti ini, tekan seperti ini, boleh sampai ke siku boleh ya, seperti ini. Tapi kalau untuk menghilangkan angin yang ada di bahu itu cukup di sini saja ya. Tapi biasanya sih kita melakukan penekanan seperti ini atau pemijatan seperti ini sampai ke siku itu biasanya semakin bertambah ringan ya. Di saat kita melakukan pemijatan rileks seperti ini posisi jari tangan ini kita di sini ya. Di sini kita akan menemukan otot dari sini ya, yang tembus ke samping sini ya, dari bawah ketiak kita tembus sampai kemari ya. Ini tangan kita posisinya pas kita memegang otot atau mencubit ya, tapi dengan cubitan besar seperti ini ya, seperti ini. Di saat kita melakukan penyubitan ini kita tarik ke bawah seperti ini ya, cubit dan tarik seperti ini. Ini juga kita lakukan sampai benar-benar terasa ringan ya. Ini sakit tapi sakitnya enak ya. Berbeda sama yang di bahu tadi ya. Ini sakit tapi sakitnya sakit enak ya. Ini kita lakukan sampai benar-benar berkurang rasa nyerinya ya. Kemudian kita lakukan di sebelah sini ya, sama seperti sebelah kanan saya tadi. Kita lakukan seperti ini. Ini juga kita lakukan sampai berkurang rasa nyerinya ya. Setelah kita melakukan di sini dan ini yang terakhir ya, yang terakhir kita melakukan pemijatan di sini agar semakin terasa ringan bahu di sini. Dan biasanya kalau kita memang berangin di sini itu punggung kita akan terasa berat ya, otot punggung bagian belakang itu akan terasa berat dan pegal ya, pegal-pegal gitu ya. Jadi jika kita melakukan di sini, ini akan berefek ke punggung bagian belakang itu semakin ringan ya. Kemudian terakhir kita bisa melakukan di sini ya, kembali ke pemijatan awal ya, seperti ini. Ini kita lakukan 1-2 menit atau sampai terasa nyaman ya, lebih nyaman dari yang awal kita melakukan penekanan di sini tadi ya.
Nah, kemudian ini sebelah kanan juga sama, kita lakukan penekanan seperti ini juga. Di saat kita melakukan pengobatan, jika kita merasakan bahu kita sudah terlalu lama pegal atau gimana sakit, di sini sakit ya, di sini sakit dan di sini sakit, dan kita sering cendawan, itu biasanya angin di bahu terlalu banyak ya. Itu angin di bahu terlalu banyak. Mungkin kalau tidak satu kali pemijatan belum sembuh, maka ulangilah pemijatan tersebut ya sampai sembuh. Kalau bisa melakukan pemijatan ini pagi hari dan malam hari sebelum tidur, tapi diutamakan malam hari ya sebelum tidur. Dan jika kita mengadakan proses penyembuhan atau proses penghilangkan angin yang ada di bahu kita, maka hindarilah kipas angin ya. Kipas angin hindarin ya. Jika kita terbiasa menggunakan kipas angin, maka usahakan hindari kipas angin dalam masa penyembuhan atau dalam masa proses pembuangan angin yang ada di bahu kita ya. Cukup sampai di sini. Saya berbagi tips bagaimana caranya menghilangkan angin yang ada di bahu tanpa harus memohon atau meminta bantuan pertolongan dari orang lain. Kita sendiri mampu mengerjakannya, dan cara ini juga tidak perlu menggunakan obat dan tidak perlu mengkonsumsi obat. Sekali lagi saya ucapkan dan saya mohon buat yang belum subscribe, para penonton terutama, tolong bantu channel ini agar lebih baik ke depannya dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng yang ada di bawah video ini. Jangan lupa like, comment, and share agar saya lebih baik ke depannya untuk berbagi tips bagaimana caranya menghilangkan penyakit yang ada di tubuh kita tanpa bantuan orang lain. Kita sendiri mampu menghilangkan penyakit yang ada pada tubuh kita. Buat yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Sebelum saya akhiri, buat para penonton, semoga diberikan keselamatan, murah rezeki, umur panjang, dan sukses dalam segala urusan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat.